Kisah Sunan Gunung Jati bertemu Nabi Muhammad SAW. Sunan Gunung Jati lahir di Mesir pada sekitar tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan anak dari pasangan Sultan Hud dan Dewi Rara Santang. Ayahnya merupakan penguasa Bani Israel atau Mesir Palestina, sementara ibunya merupakan putri Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Sunda. Kisah kelahiran Sunan Gunung Jati dimulai dari kisah Dewi Rara Santang yang mendapatkan jodoh ketika sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ketika menikahi Dewi Rara Santang dikisahkan mengajukan syarat kepada calon suaminya. Syaratnya adalah Dewi Rara Santang mau dinikahi dengan syarat apabila ia memiliki anak laki-laki, ia harus tinggal ke tanah leluhurnya atau Sunda untuk menyebarkan agama Islam di sana. Syarat itu pun kemudian disanggupi oleh Sultan Hud. Berjalannya waktu, Dewi Rara Santang mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak pertamanya yang ternyata berjenis kelamin laki-laki. Anak yang baru dilahirkan itu kemudian dinamai Syarif Hidayatullah. Masa kanak-kanak Sunan Gunung Jati pada umur 18 tahun. Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh ayahnya. Sebagai anak lelaki pertama, ia kemudian diangkat menjadi pewaris tahta. Masa kanak-kanak Sunan Gunung Jati dikisahkan dan dihabiskan dengan belajar. Beliau dikisahkan sebagai anak yang gemar mengunjungi perpustakaan. Dari seringnya Syarif Hidayatullah membaca buku di perpustakaan, ia kemudian menemukan sebuah kitab langka. Kandungan kitab langka itu dikisahkan membahas mengenai sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut digambarkan mengenai kesejatian dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Setelah sekian lama membaca kitab itu, Syarif Hidayatullah dikisahkan tertarik kepada kepribadian sang Nabi. Ia ingin mencontohi nabinya dan karena terlalu mencintai dan mengagumi sosoknya, ia kemudian ingin berjumpa dengan sang Nabi. Ketertarikan dan keinginan Syarif Hidayatullah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad itu kemudian diuntarkan kepada ibunya. Betapa terkejutnya ibunya Syarif Hidayatullah mendengar rengean yang ingin berjumpa dengan sang Nabi. Dewi Rara Santang kemudian memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa Nabi Muhammad telah lama wafat dan dimakamkan di Madinah, jadi tidak mungkin bertemu dengannya. Setelah peristiwa itu, Syarif Hidayatullah untuk dapat bertemu dengan Nabi Muhammad akhirnya dapat direndam oleh ibunya. Direndam untuk beberapa waktu, sebab pada masa saat Syarif Hidayatullah memasuki usia remaja, keinginan untuk berjumpa dengan Nabi ini timbul kembali. Masa remaja dan masa menuntut ilmunya Sunan Gunung Jati. Pada sekitar umur 15 tahun, kecintaannya Syarif Hidayatullah terhadap nabinya sudah memuncak. Ia ingin mengembara mencari Nabi Muhammad. Ia pun kemudian meminta izin kepada ibunya untuk mengembara mencari Nabi Muhammad. Kali ini Syarif Hidayatullah sudah pintar. Ia sudah bisa berpendapat. Ia meyakinkan ibunya bahwa meskipun Nabi Muhammad telah wafat, tapi dia yakin Allah akan mengizinkan ia akan bertemu dengan Nabi. Dengan terpaksa ibunya mengizinkan anak pertamanya itu untuk mengembara mencari Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapat bekal yang cukup, Syarif Hidayatullah kemudian mengembara ke Jazirah Arab untuk mencari sang Nabi. Dari satu tempat ke satu tempat ia cari, ternyata sang Nabi tidak dapat ditemukan. Setelah 100 hari pengembaraan, rasa letih Syarif Hidayatullah tertidur di satu pohon yang rindang. Dalam keadaan tertidur itulah kemudian Syarif Hidayatullah termasuk ke alam lain. Di alam mimpinya ia bertemu dengan Nabi Khidir. Sang Nabi mengangkatnya menjadi wali. Ia pun kemudian dibawa oleh Nabi Khidir untuk menemui Nabi Muhammad.
Syarif Hidayatullah kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam alam itu. Kemudian beliau diberikan nasihat oleh Nabi, sekaligus juga diperintahkan oleh Nabi agar melaksanakan ibadah haji dan mencari guru untuk belajar agama. Setelah perjumpaan kemudian terbangun dan merasa puas hatinya karena telah berjumpa dengan nabinya. Setelah peristiwa itu, Syarif Hidayatullah kemudian dikisahkan melaksanakan haji dan untuk melanjutkan berguru kepada para ulama yang ada di Timur Tengah sebelum akhirnya beliau pulang ke istananya untuk menjumpai ibunya. Selama hidupnya, Sunan Gunung Jati pernah memiliki 12 putra dan putri. Kelak keturunan itu kemudian menjadi penguasa di Cirebon dan di luar Cirebon, turut juga menyebarkan Islam sehingga Pasundan pada kemudian berubah menjadi negeri Islam, yaitu suatu negeri yang mayoritas masyarakatnya memeluk ajaran Islam. Detik-detik wafatnya Sunan Gunung Jati, masa-masa sepuh Gunung Jati dihabiskan di Gunung Sembung. Sementara pemerintah diserahkan kepada menantunya Fathahillah, mengingat anak Sunan Gunung Jati yang dinobatkan menjadi penggantinya telah wafat terlebih dahulu, tepatnya pada umur 120 tahun pada tahun 1568 Masehi. Syarif Hidayatullah meninggal dunia. Sultan sekaligus wali Cirebon menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Sembung. Ia dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Beliau wafat di tempat yang sederhana. Dikisahkan beliau wafat di atas bantal yang terbuat dari batu, sementara tikarnya terbuat dari daun rundamala. Syarif Hidayatullah tampil sebagai kepala pemerintah Cirebon selama lebih kurang 89 tahun dan berhasil mengislamkan hampir di seluruh wilayah kekuasaannya.